Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan, berterima kasih kepadanya sebab kasih-Nya besar kepada kita. Amin. Mari kita terus mengingat pengorbanannya di atas kayu salib yang telah memerdekakan kita dari dosa. Itu akan membuat kita terus mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Mari kita lanjutkan belajar kita dari kitab Kisah Para Rasul. Dan saat ini mari kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara
atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang-orang yang disembuhkan oleh mujizat itu, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini, saya mengajak kita untuk mengagumi para rasul Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mengagumi pelayanannya yang luar biasa. Tentunya kita akan fokus pada Petrus dan Yohanes yang ditulis dalam teks ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa kita harus mengagumi para rasul ini? Bapak Ibu, kita melihat bahwa melalui pelayanan yang berani saudara, Injil tersebar sampai ke ujung bumi. Amin. Bahkan Injil tersebar sampai kepada kita saat ini, sehingga kita beroleh iman dan diselamatkan. Itu adalah bagian penting dari pelayanan para rasul. Bayangkan saudara, kalau sejak awal berdirinya gereja, tidak ada rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk berani memberitakan siapa Yesus, untuk berani memberitakan Injil sekalipun resikonya besar, maka mungkin Injil tidak akan tersebar. Mandek, saudara. Kita harus mengakui bahwa kalau kita mendengar Injil dan percaya Yesus, kita berhutang kepada para rasul ini. Amin. Kita berhutang kepada para penginjil, kepada para pendeta yang berani memberitakan kebenaran, yang berani memberitakan Injil Yesus Kristus sekalipun resikonya besar. Itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia telah memakai rasul-rasulnya, para pelayannya, pendeta-pendeta, penginjil untuk menyampaikan kebenaran kepada kita sehingga kita boleh mengenal Tuhan, beroleh iman dan diselamatkan. Amin. Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak melupakan orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Bahkan kita diperintahkan untuk mendukung mereka, untuk mensupport mereka, saudara ya. Orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Ingat, hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Dewasa ini ada banyak gereja yang tidak lagi memberitakan Yesus, yang tidak lagi memberitakan Injil keselamatan, tetapi memberitakan prinsip-prinsip kesuksesan, memberitakan bagaimana hidup sehat, bagaimana menjadi manusia seperti yang kita inginkan, bagaimana menumbuh kembangkan diri kita, tetapi tidak menyentuh inti keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita bersyukur Tuhan telah memakai rasul-rasulnya untuk dengan berani memberitakan Injil. Amin. Mari kita bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para penginjil yang berani memberitakan kebenaran. Doakan mereka saudara, doakan kami. Supaya seperti para rasul ini, kami berani memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Itu salah satu alasan kenapa kita harus mengagumi mereka. Bahkan Paulus mengatakan, kita harus mensupport, menghormati orang-orang yang dengan jerih lelah memberitakan Injil keselamatan itu. Dengan jerih lelah mengajar kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita harus mengagumi ya para rasul, terutama Petrus dan Yohanes yang telah luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena melalui pelayanan mereka kita dapat belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang berani untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang kita jumpai. Ingat, kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima Yesus,
Kalau kita sungguh-sungguh menerima karunia Roh Kudus, maka Roh itu menjadikan kita saksi. Saksi yang memberitakan Injil keselamatan itu. Apakah Bapak Ibu setia bersaksi? Amin. Suka menceritakan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Saudara, ingat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, bukti nyata seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah keberaniannya untuk bersaksi. Saya harus mengatakan bahwa di dunia barat, saudara, menyebut nama Yesus itu tantangannya hukuman penjara. Saya melihat beberapa kali kejadian ada seorang atlet yang mengucap syukur kepada Yesus karena kemenangannya. Langsung saudara di-ban. Ya langsung dia disingkirkan dan dikeluarkan dari klubnya. Karena kata mereka, nama Yesus itu membuat klub mereka tidak menarik lagi. Di dunia barat, orang sudah tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya selagi kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita jadi saksi-saksinya. Amin. Yang berani memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh para rasul, sekalipun resikonya berat, saudara. Saya kagum kepada para rasul, sebab melalui pelayanan mereka Injil tersebar. Saya menghormati pendahulu-pendahulu saya, orang-orang yang dengan tekun memberitakan kebenaran. Sehingga itu sampai kepada saya, sampai kepada kita sekarang ini. Dan mari kita meneladani mereka, mencontoh mereka. Sebab inilah yang diupayakan oleh Tuhan. Dia mati untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Petrus mengatakan, Allah tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa. Tetapi bagaimana orang berseru kepada Yesus, percaya kepadanya, kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Bagaimana Injil diberitakan kalau tidak ada orang yang mau memberitakannya? Makanya begitu berharga orang-orang yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di dunia zaman sekarang ini tidak populer lagi. Ya, apalagi dunia yang anti Kristus. Waduh. Bahkan di Israel sendiri, saya seringkali mengulang ini untuk mengingatkan kita. Kalau kita berbicara tentang Yesus kepada orang lain, untuk meyakinkan seseorang akan keselamatan di dalam Yesus, hukumannya penjara 2 tahun, saudara. Bersyukur kalau di tempat kita masih belum menghadapi situasi yang seperti itu. Amin. Maka ambil kesempatan, saudara. Ambil kesempatan, mulai dari keluarga kita. Mulai dari teman-teman kita, orang-orang dekat kita. Dan akhirnya kita menjangkau orang-orang yang kita jumpai, siapapun juga, untuk membawa mereka kepada Yesus. Amin. Luar biasa. Mari kita mengagumi Petrus dan Yohanes yang dengan berani memberitakan Injil, dan mari kita belajar daripadanya tentang bagaimana kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan kisah ini. Saudara, kesembuhan seorang yang lumpuh dari lahirnya ini, yang usianya sudah 40 tahun lebih, saudara. Ternyata itu menimbulkan kemarahan dari para pemimpin Yahudi. Mereka merasa terganggu, mereka iri terhadap Petrus dan Yohanes. Mereka merasa kedudukan mereka terancam. Dan untuk membela posisi mereka, saudara, mereka memanggil kedua rasul ini. Bersama dengan para imam, pengawal bait Allah, orang-orang Saduki. Tidak hanya memanggil tetapi menangkap mereka, membicarakan mereka, memenjarakan mereka untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi sungguh luar biasa, sekalipun diintimidasi, saudara. Pada waktu sidang, tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Justru mereka berani memberitakan Injil itu. Perhatikan bahwa tatkala dia diminta pertanggungjawaban dengan kuasa
manakah engkau melakukan itu? Maksudnya menyembuhkan orang itu. Dengan nama siapakah engkau melakukan itu? Saudara, pada saat dia diadili justru malah Petrus dan Yohanes yang berbalik mengadili orang-orang itu. Dia mengatakan ini, apakah suatu kejahatan kalau saya menolong orang sakit? Apakah satu kejahatan kalau saya melakukan kebajikan menyembuhkan orang yang lumpuh ini? Berani itu saudara ya. Kalau orang udah disidang, diancam biasanya udah gemeteran kan begitu. Kita tidak berani mengatakan yang benar, tetapi Petrus dan Yohanes luar biasa, dia berani. Apakah ada yang salah? Apakah melanggar hukum menolong orang yang sakit ini? Kemudian Petrus mendakwa para pemimpin-pemimpin itu bahwa kalian telah membunuh Yesus, menyalibkan Yesus yang pada akhirnya dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dan demi nama Yesus ini dan dalam kuasa Yesus ini orang ini disembuhkan. Saya dapat membayangkan betapa tegangnya situasi pada waktu itu. Orang-orang yang marah ini akan lebih sakit hati mendengar perkataan Petrus. Dan setelah Petrus mengatakan itu, dia berkata dalam ayat yang ke-12, perhatikan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Luar biasa. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Satu pelayanan yang sangat luar biasa di tengah-tengah ancaman, saudara, di tengah-tengah intimidasi, di penjara, di hadapan kesidang, tetapi mereka tidak gentar. Justru mereka berani memberitakan Injil dengan terus terang. Dan kita bisa melihat mereka, ternyata para pemimpin agama itu kagum juga pada mereka. Kagum pada kepercayaan mereka, kagum pada keberanian mereka. Karena mereka mengenal orang-orang ini tidak terpelajar, tidak dididik dalam sekolah kerabian mereka. Mereka terheran-heran. Dan pada akhirnya saudara, mereka mengenali bahwa Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus. Bapak Ibu, orang-orang yang berani memberitakan Injil akan dikenal sebagai pengikut Yesus. Amin. Kalau kita nggak berani memberitakan Yesus, orang tidak akan bisa mengenal kita sebagai pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus pasti memberitakan Yesus. Bukan memberitakan kesaksiannya sendiri, bukan memberitakan pengalamannya sendiri, atau memberitakan pikirannya sendiri, tetapi memberitakan Yesus, memberitakan firman Yesus. Setelah sidang tidak ditemukan kesalahan pada dua orang ini karena ada bukti dari kesembuhan seorang yang lumpuh itu dan usianya udah 40 tahun. Lalu apa yang terjadi? Mereka dipanggil secara rahasia. Mereka diancam, jangan memberitakan lagi nama Yesus. Awas, awas, bahaya. Tapi lihat, Petrus dan Yohanes menjawab dengan berani. Pikir sendiri bapak-bapak, kan begitu. Pikir sendiri para pemimpin. Lebih baik taat kepada Allah atau taat kepada kalian? Wow, ini luar biasa. Bahkan kita seringkali mau ngomong Yesus aja udah ketakutan dulu. Jangan-jangan orang tidak mau menerima. Jangan-jangan orang mau menolak saya. Bahkan orang tidak berani mengkhotbahkan Yesus, menemplak dosa karena takut khotbahnya tidak populer dan tidak disukai. Tapi sungguh luar biasa saudara. Tuhan melepaskan mereka dan mereka melayani dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan seperti ini. Kalau Petrus dan Yohanes sampai dilarang-larang untuk tidak memberitakan Injil Yesus Kristus, sampai dilarang-larang untuk tidak berkhotbah dalam nama Yesus, tetapi bagaimana dengan kita? Kita ini diperintah-perintah tapi kadang juga tidak jalan. Iya apa iya saudara? Satu hari ini sudahkah menceritakan Yesus kepada orang lain? Halo?
Paling tidak orang tua cerita ke anak-anaknya itu. Atau saudara bersaudara saling menceritakan Injil, menceritakan Yesus. Mungkin ada teman, aku punya cerita ini. Kalau rasul dilarang-larang, kalau kita diperintah-perintah begitu. Tapi nggak jalan-jalan juga. Coba kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Saudara, banyak orang Kristen sekarang memandang amanat agung itu bukan sebagai perintah, tetapi hanya opsi, anjuran saja, yang boleh diikuti, boleh tidak. Saudara ingat itu amanat, itu perintah. Amin. Mau terima perintah ini? Sepertinya cuma 3 ya. Mau terima perintah ini? Tapi belum 100% ini. Ini Pak Pendeta kok maksa sih? Bukan saya yang maksa, tapi Yesus yang mengatakan, tetapi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan banyak juga orang Kristen sekarang yang berpikir bahwa memberitakan Injil itu tugas pendeta, itu tugas penginjil. Bukan tugas kami. Seharusnya kita memiliki sikap seperti Petrus, sikap seperti Yohanes yang berkata seperti ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak menceritakan tentang apa yang kami dengar, tentang apa yang kami lihat. Kami tidak bisa berdiam diri. Saudara, kalau kita melihat orang yang disembuhkan ini tidak bisa berdiam diri, dia berjalan meloncat-loncat memuji Allah sebab keselamatan yang begitu besar, kesembuhan yang begitu luar biasa. Apakah saudara tidak bersuka cita saat menyadari bahwa kita dibebaskan dari dosa-dosa kita? Ibu Gembala aja yang haleluya. Saudara kalau belum dibebaskan dari dosa, hati-hati loh ya, mati masuk neraka. Percaya neraka kan? Tapi kadang ada beberapa orang Kristen yang sok tahu, wih panas sekarang, lebih panas dari neraka. Memangnya pernah ke neraka? Tapi sekalipun kita belum pernah ke neraka, kita tahu neraka itu ada. Dari mana? Dari firman Tuhan. Nah kalau kita tahu ada neraka yang begitu mengerikan di mana apinya tidak pernah padam, yang heran ulatnya nggak mati, saudara. Bahkan orang kaya yang menindas Lazarus itu berteriak-teriak, tolong kami kehausan, kami kesakitan di sini. Nah kalau kita mengetahui bahwa kita dibebaskan dari hukuman itu, apakah kita tidak bersuka cita? Seperti orang lumpuh ini bersorak-sorak, melompat-lompat, puji Tuhan, aku disembuhkan. Tidakkah kita akan menceritakan, Pak, Ma, anakku, puji Tuhan, aku dibebaskan dari penghukuman kekal. Sekarang aku warga kerajaan sorga, aku dibebaskan dari kengerian, penghukuman akibat dosa. Orang-orang yang tidak menyadari betapa ngerinya hukuman atas dosa, dia tidak akan bersuka cita. Tetapi saya berharap kita tidak terlambat menyadarinya saat Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita seperti mereka, seperti Petrus, seperti Yohanes. Maaf Tuhan, kami tidak bisa diam. Seperti orang lumpuh itu tidak bisa diam, saking senangnya, saking sukacitanya. Makanya kalau kita cenderung jadi pengikut Kristus yang malu-malu, kita perlu berdoa. Amin. Tuhan, beri saya keberanian untuk mengungkapkan sukacita keselamatan ini. Beri kami keberanian untuk bersaksi. Sekalipun kami harus menderita karena kesaksian itu. Mari Bapak Ibu, kita mengagumi para rasul, menghormati mereka. Mari kita menghormati para pelayan firman, pemberita-pemberita Injil. Doakan mereka, support mereka. Sebab kalau tidak ada orang-orang yang setia memberitakan kebenaran, semua kita akan terhilang. Kata firman Tuhan, orang yang berseru kepada nama Tuhan dia diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan nama Tuhan itu?
Dan bagaimana berita itu disampaikan kalau tidak ada orang yang mau memberitakannya. Mari kita menyadari saksi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Baik, mari saya akan menyampaikan beberapa poin tentang kesaksian, saudara. Kalau saya melihat teks ini, saudara, saya menemukan bahwa yang pertama, saudara, saksi-saksi yang berani itu adalah saksi-saksi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang akan dengan berani menyaksikan siapa Yesus itu. Saudara, coba simak ayat yang ke-8 lagi. Pada waktu Petrus dan Yohanes ditanya untuk mempertanggungjawabkan, dengan kuasa manakah kamu melakukan itu? Dengan nama siapakah kamu melakukan itu? Maka ayat yang ke-8 menuliskan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Bukan jawab Petrus penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. No, tapi penuh dengan Roh Kudus. Jadi keberanian yang kita lihat ada dalam diri Petrus, ada dalam diri Yohanes, itu bukan keberanian yang sifatnya alami, yang dihasilkan dari dirinya sendiri, tetapi keberanian yang mereka miliki itu datangnya dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu tidak akan pernah berani kalau Bapak Ibu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu, setiap saya mempersiapkan khotbah, saya harus mengatur kata-katanya. Saya khawatir menyinggung kadang-kadang, saudara. Ada yang mengatakan kepada saya, seorang kekasih, Om Doni ini orang Jawa tulen ya. Halus, gak berani belak-belakan. Padahal jemaatnya banyak Madura, jadi susah kalau gak belak-belakan gitu. Kadang-kadang ngatur kata-kata, saudara. Saya gak mau terlalu keras. Tapi kalau saya terlalu mengatur kata-kata, saya gak seperti mereka, saudara ya. Tidak seperti Petrus, tidak seperti Yohanes. Kira-kira kalau saya terbuka, Bapak Ibu senang gak ya? Kalau saya terus terang, enggak boleh gini loh ya, enggak boleh gitu loh ya. Kira-kira diterima enggak ya? Wah, ini anak Tuhan sungguhan. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan bersaksi dengan berani. Sekali lagi, kalau kita ingin menjadi seperti Petrus, seperti Yohanes, penuhlah dengan Roh Kudus. Bahwa keberanian mereka, perkataan mereka, khotbah mereka tidak datang dari kekuatan mereka sendiri, tetapi keberanian mereka, khotbah mereka berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus itu. Coba kita baca Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Jadi kalau Petrus berkhotbah dengan luar biasa, sampai 3.000 orang dimenangkan. Berkhotbah dengan luar biasa, 2.000 orang percaya, itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kata-kata hikmat, mengajar mereka tentang apa yang harus dikatakan, tentang apa yang harus dikhotbahkan. Saya mau mengatakan bahwa penginjilan tidak bergantung pada manusia. Penginjilan bergantung pada kerja Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh dekat dengan Yesus, tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, Bapak Ibu tidak akan menceritakan Yesus. Ada kalanya kita tidak tahu harus ngomong apa, tetapi saat terdesak, Tuhan memberi hikmat untuk kita mengatakan kebenaran. Ini yang dialami oleh para rasul.
Dan coba kita lihat lagi Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 15. Bahkan Roh Kudus itu memberikan kata-kata hikmat yang tidak dapat dibantah, Saudara. Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 15. Saya baca untuk kita sekalian. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Wow. Ayat 15, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Bapak Ibu, tidak gampang ya memimpin sebuah diskusi karena ada banyak pertanyaan yang tak terduga, Saudara. Kadang istri saya bilang gini, "Pak, kamu gak deg-degan mau pimpin diskusi seperti itu?" Dalam hati saya, gak usah takut karena Roh Kudus memberi hikmat untuk kita berbicara. Tetapi saya juga memohon doa kepada jemaat. Saya awal September ini diundang untuk memberikan 2 sesi seminar tentang bahaya ajaran sesat. Ini sangat-sangat sensitif. Kemudian di acara yang sifatnya Jawa Timur, saya diminta 1 sesi untuk berbicara tentang Tritunggal. Mau mendoakan saya? Itu pasti akan menjadi sasaran tembak, Saudara, karena masih ada banyak orang yang pengenalannya akan Tuhan tidak jelas. Tapi saya percaya dengan doa-doa, seperti Paulus juga pernah berdoa, doakan aku supaya aku berani mengatakan kebenaran, doakan aku supaya aku dapat mengatakan kebenaran. Dan kita saling mendoakan supaya Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Jadi kesaksian para rasul, Saudara, ya khotbah-khotbah mereka, keberanian mereka, tidak berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari pimpinan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Enggak usah khawatir kalau mau bersaksi, Tuhan memberi hikmat kepada kita. Yang penting punya kemauan. Tuhan, beri aku keberanian. Tuhan, beri aku keberanian untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan menceritakan Engkau kepada siapa saja yang aku temui. Bapak Ibu, ini penting. Karena Tuhan nanti akan tanya, Saudara. Dan Tuhan melihat kita sekarang, apakah kita sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, ada beberapa ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Saudara. Orang yang penuh Roh Kudus itu hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Lihat, para rasul setelah Pentakosta, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Petrus dengan penuh Roh Kudus, mereka memberitakan firman, menjawab tuduhan orang-orang bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Petrus bersaksi dengan luar biasa sehingga 3.000 orang diselamatkan. Dan setelah itu, Saudara, setelah dia ditangkap di penjara, kemudian mempertanggungjawabkan imannya, dia kembali kepada sesama orang percaya dan pada pasal 4 ayat 31, mereka berdoa maka goyanglah tempat itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan berani memberitakan firman Allah. Coba ditayangkan Kisah Rasul 4 ayat 31. Bapak Ibu simak ayat itu. Lihat itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, baptisan Roh Kudus itu fakta yang kita alami saat kita percaya. Tetapi penuh dengan Roh Kudus itu pengalaman setiap hari hidup kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu diam, takut, berarti Bapak Ibu tidak memberi diri dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Tapi kalau Bapak Ibu berani berkata-kata, mengatakan kebenaran, Bapak Ibu taat pada pimpinan roh. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, selama hidup kita mentaati Tuhan atau mentaati yang lain, itu pertanyaannya saudara. Apa sih maksudnya dipenuhi dengan Roh Kudus? Dipenuhi dengan Roh Kudus itu maksudnya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita dikuasai, dipengaruhi, artinya taat kepada pimpinannya. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Orang bisa dikuasai dengan kebencian seperti para pemimpin agama Yahudi, tetapi orang percaya dikuasai oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Orang kalau mabuk itu hidupnya dikuasai, dipengaruhi dengan apa saudara? Alkohol. Karena dalam darahnya sudah banyak alkohol, maka pikirannya udah gak karu-karuan, omongnya ngelantur, jalannya sempoyongan. Karena hidupnya dikendalikan oleh alkohol. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dia akan berani bersaksi, tidak takut. Dia diberikan hikmat, kata-kata yang tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Nah, bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Kita perlu menerima Yesus sebagai penebus dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengalami percikan darah Yesus di dalam hati kita. Artinya apa? Kita menerapkan karya Kristus dalam diri kita. Kita benar-benar dikuduskan dan kita memberi diri sepenuhnya kepada Roh untuk dipimpin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak egois lagi, saudara. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan-kepentingan Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging lagi. Dan karena Roh Kudus itu pekerjaannya memuliakan Yesus, maka orang yang penuh Roh Kudus pasti memuliakan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 14. Ini pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 14. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku, Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pekerjaan Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita pasti memuliakan Yesus. Bagaimana kita memuliakan Yesus? Menceritakan siapa Dia yang sesungguhnya. Bagaimana kita memuliakan Yesus? Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau mau jadi saksi yang berani seperti Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul yang lain, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya saudara, bahwa saksi-saksi yang penuh dengan Roh Kudus itu lebih mentaati Allah daripada mentaati manusia. Kita sudah membaca tadi. Mereka diancam supaya tidak memberitakan nama Yesus. Mereka diancam untuk tidak lagi memberitakan Injil. Tetapi apa kata Petrus dan Yohanes? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Seringkali dalam langkah hidup kita diperhadapkan pada dua pilihan. Masalahnya kita mau memilih suara hati atau suara dunia, atau mungkin suara setan, atau kita memilih pimpinan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus pasti memberitakan firman. Amin. Para rasul yang penuh dengan Roh Kudus itu lebih mentaati firman atau lebih mentaati Allah daripada mentaati manusia. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan mentaati firman Tuhan, bukan mentaati yang lain. Mari saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi saksi yang memuliakan Tuhan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Berilah dirimu dikendalikan dan taat firman, maka engkau akan dipakai oleh Tuhan
untuk kemuliaannya. Yang berikutnya saudara, saksi yang berani itu, dia itu seorang pengikut yang sejati. Artinya apa? Berjalan di belakang Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus, belajar dari Yesus. Kalau kita tidak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita nggak mungkin jadi saksi. Karena saksi itu menunjukkan apa yang dia lihat. Saksi itu mengatakan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengikut Yesus, tidak bergaul dengan Yesus, tidak berjalan bersama Yesus, kita tidak mungkin bisa menyaksikan Yesus. Lihat. Pemimpin agama itu berkata, mereka orang yang tidak terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang tidak terdidik dalam sekolah kerabian kita. Tetapi bagaimana mereka bisa seperti itu? Sebab mereka telah mengikut Yesus. Makanya mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Saudara, orang-orang Yahudi ketika melihat keberanian para rasul ini, mereka teringat Yesus. Kira-kira kalau orang lihat kita, mereka ingat Yesus atau ingat yang lain, saudara? Oh, ini dua orang ini pengikut Yesus ini. Buktinya dia berani, seperti Yesus berani. Yesus itu radikal loh Bapak Ibu. Kadang orang zaman sekarang itu melihat Yesus penuh kasih, lemah lembut, yes man, kita minta apa aja yes, kan begitu. Dia nggak pernah negur, tapi coba baca Alkitab baik-baik, baca Injil baik-baik. Yesus itu sangat radikal. Dia itu tidak bisa berdiam diri terhadap dosa. Dia mencela orang-orang Farisi, mengatakan mereka munafik, menyebut mereka ular beludak. Yesus tidak kenal takut, saudara. Dan itu dilihat pada diri para murid. Kalau Bapak Ibu kumpul dengan Yesus, dekat dengan Yesus, engkau akan menjadi seperti Yesus. Tetapi bukan Yesus yang terus-terusan lemah lembut, penakut. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan firman, banyak membaca Injil, engkau akan menjadi seperti Yesus. Enggak segan-segan menegur, saudara. Enggak takut menghadapi musuh-musuh. Banyak yang bisa saya ceritakan, saudara. Saat dia menegur orang-orang Farisi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Wahai kamu orang-orang Farisi. Maka ketika para tokoh agama melihat Petrus, melihat Yohanes dengan begitu berani, oh pantas mereka ini pengikut Yesus. Dunia sekarang itu kan sudah diikat dengan yang namanya, maaf ya, dalam pengertian Alkitab itu toleransi. Kita menerima aja yang dikatakan oleh orang, semua kita anggap benar, pluralisme. Ya, aku percaya Yesus, dia jalan keselamatan. Kalau kamu percaya yang lain, ya nggak apa-apa, ada keselamatan di tempat lain. Ada banyak jalan menuju mana? Udah enggak kenal Om Mairama lagi ya? Ini generasi tahun sekarang tidak akan tahu Om Mairama. Enggak apa-apa. Kamu percaya Yesus, kamu enggak percaya Yesus, yang penting kamu melakukan kebaikan, kamu enggak mencuri. Banyak jalan kok menuju surga. Sampai ada pendeta yang mengatakan keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus, tetapi ada di agama-agama lain juga. Tetapi tidak dengan Yesus, saudara ya. Yesus berkata apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Berani ambil resiko untuk bertentangan dengan budaya dunia yang serba toleransi ini. Mengatakan kebenaran. Kalau kita melakukan itu, kita seperti Yesus. Menunjukkan kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita orang-orang yang bergaul dengan Yesus. Orang-orang yang belajar pada Yesus. Nah kemudian saudara, saksi yang berani itu, dia menyaksikan apa yang dia ketahui dengan pasti.
Perhatikan jawaban Petrus. Dia tahu dengan pasti bahwa Yesus itu telah dibunuh, tetapi telah dibangkitkan untuk keselamatan jiwa orang-orang yang berseru kepadanya. Inilah inti Injil, saudara. Dia berkata, ketahuilah hai kamu pemimpin, juga semua orang Israel, bahwa dalam nama Yesus yang kamu salibkan itu, tetapi yang dibangkitkan oleh Allah, orang ini sehat seperti yang kamu lihat sekarang ini. Saudara, itulah inti berita Injil, kematian dan kebangkitan Yesus untuk keselamatan orang-orang berdosa. Itulah inti keselamatan. Bahkan tatkala kita melakukan perjamuan kudus, tatkala kita melakukan komuni itu, saudara, sebenarnya kita apa? Kata Paulus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Tetapi dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit, menunjukkan bahwa pengorbanannya dikenan oleh Allah dan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Berani menyaksikan Yesus mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita? Ini saksi-saksi yang berani, saudara. Kemudian kita harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dia bukan secara kebetulan disalib, secara kebetulan dibangkitkan. Tidak, tetapi telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahwa Mesias yang menderita itu, dia harus mati tetapi bangkit untuk keselamatan jiwa manusia. Ingat Petrus berkata apa? Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Tetapi sekarang dia menjadi Tuhan, Kristus, untuk keselamatan jiwa orang yang berseru kepadanya. Petrus mengutip di mana? Di kitab Mazmur. Bahkan Bapak Ibu bisa membaca di Injil Matius bahwa Yesus menggenapkan begitu banyak nubuatan perjanjian lama. Setidaknya 300 nubuatan. Kita harus tahu pasti bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Kemudian orang yang bersaksi dengan berani itu, dia tahu dengan pasti bahwa Yesus itu melakukan mujizat-mujizat melalui rasul-rasulnya. Luar biasa kan? Bahwa dalam nama Yesus yang kamu salibkan tetapi dibangkitkan itu, kepercayaan kepada Yesus, orang ini disembuhkan. Saudara, mujizat yang dilakukan Yesus melalui para rasul tidak dapat disangkal karena orang yang lumpuh berjalan itu umurnya udah 40 tahun lebih. Udah dewasa. Dia bisa mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Dia bisa mengatakan, aku lumpuh sejak lahir. Aku 40 tahun terbaring di pintu gerbang indah untuk meminta-minta. Tetapi sekarang dalam nama Yesus, melalui 2 orang ini aku disembuhkan. Itu bukti yang tidak dapat dibantah. Dan dengan itu kita berani bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Amin. Dan tidak hanya itu, saudara, bahwa kita yang bersaksi harus tahu bahwa Yesus telah menyelamatkan kita melalui iman saja, bukan karena perbuatan. Kata Petrus, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Dan Petrus tahu persis dirinya telah diselamatkan. Petrus tahu persis orang lumpuh itu diselamatkan. Dan dengan demikian, kita yang tahu persis bahwa kita diselamatkan oleh iman, dengan berani kita mengatakan bahwa kamu dapat diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Kalau kita nggak tahu itu, kita nggak akan jadi saksi yang berani, saudara. Bahkan Yesus mengatakan, orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Barang siapa percaya di dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Ini berita yang harus terus kita dengung-dengungkan. Supaya orang tahu bahwa berkat yang sesungguhnya itu adalah keselamatan jiwa kita. Amin.
Orang sekarang itu masih berpikir, aku diberkati kalau bisnisku sukses, aku diberkati kalau badanku sehat, kalau hidupku lancar, nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, hura-hura, senang-senang. Enggak, saudara. Orang tidak percaya Yesus pun bisa kaya kok. Tuh sultan-sultan tuh ada dari mana, saudara? Sultan-sultan itu. Kebanyakan sultan bukan orang Kristen kan? Bos minyak itu apa orang Kristen? Enggak, itu sultan enggak Kristen. Tapi hanya orang yang percaya Yesus yang memiliki hidup yang kekal. Itu berkat yang sesungguhnya. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Makanya kalau kita bergereja seperti ini bukan karena kita ingin kaya, ingin diberkati, ingin jadi sultan, bisa beli nasi goreng sultan, fuyung hai sultan, bakso sultan itu mungkin gedenya segini ya. Punya jas sultan. Tapi kita di sini untuk memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Yang sudah menebus dosa kita. Dan kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Sebab apa kata Tuhan Yesus? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua keperluanmu akan dicukupkan oleh Tuhan. Kalau burung aja dipelihara, bunga bakung dihiasi, apalagi kita orang-orang yang dikasihinya yang telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dulu banyak orang berpikir, aduh pandemi, apa aku bisa hidup sampai sekarang? Buktinya kita hidup, saudara ya. Halo? Kita baik-baik saja, amin. Amin. Loh, lalu yang mati bagaimana? Lebih baik dari kita. Kenapa? Di sorga, saudara. Kalau Tuhan memberi pilihan sekarang, mau di sini atau di sorga sekarang, Bapak Ibu pilih mana? Cuma di depan toh. Seandainya Tuhan datang. Jemaat Eklesia, hari ini mau ke surga atau tetap tinggal di sini? Nah, surga dong. Saudara, seenak-enaknya di bumi ini enggak dapat dibandingkan dengan sukacita dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita milih, Tuhan di dunia ini aja. Aku belum lamaran ini. Belum sempat nikmati pacaran. Pengen menikah. Tuhan malu mengakui kita, saudara. Karena kalau kita kenal surga, kita akan selalu siap kapan saja dibawa ke sana. Amin. Katanya kalau nyanyi, apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini? Wah, tapi ditawari surga, kapan-kapan. Jangan sekarang. Dan yang terakhir, saudara, ini sudah hampir 50 menit. Yang terakhir, saksi yang berani itu teguh. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Perhatikan kata Petrus, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Tidak akan selamat, saudara. Ini sudah hal yang jelas di Alkitab. Hanya Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang kita butuhkan adalah percaya dan mengikuti Dia. Amin. Kalau Bapak Ibu masih mengandalkan perbuatan baik untuk selamat, Bapak Ibu tidak akan masuk surga. Kalau Bapak Ibu masih mendua hati, mempercayai ilah-ilah dunia ini, Bapak Ibu tidak akan selamat. Kalau Bapak Ibu bergantung sepenuhnya kepada Yesus, merendahkan diri dan berkata seperti seorang yang berdoa, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak ada sesuatu kebaikan yang dapat menolong aku untuk diselamatkan. Kasihanilah aku, maka kita pasti akan diselamatkan. Amin. Mari saudara, kita mengucap syukur
Tuhan memberikan rasul-rasulnya yang luar biasa. Mari kita menghormati para pemberita firman yang memberitakan Injil kebenaran. Dan mari kita belajar meneladani mereka. Jadilah saksi yang berani. Amin. Hendaklah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Setialah mengikut Yesus. Mari kita menyaksikan tentang siapa Yesus yang kita kenal melalui firman-Nya. Dan marilah kita memberitakan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Sama-sama kita berdoa.